Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ibu, bapak, saudara, anak-anak, dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah di GPIB Sejahtera. Jemaat yang berada di rumah, selamat beribadah secara daring yang disiarkan langsung dari GPIB Sejahtera DKI Jakarta. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kita dan sesama. Ibadah hari Minggu pertama Prapaskah ini akan dilayani oleh Pendeta Benjamin Lohen Hapesi sebagai pelayan firman dan pelayan sakramen. Dalam ibadah ini juga kita akan menyaksikan pernyataan pengakuan percaya melalui sakramen baptisan serta peneguhan anggota sidi jemaat bagi 14 orang warga gereja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri dan bersama-sama menghadap Tuhan dengan menyanyikan pujian bagi kemuliaan nama-Nya. Kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Gita Bakti 5 ayat 1 dan 2, bernyanyilah biduan muda-mudi. Cintamu adalah
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita sudah memasuki Minggu Prapaskah yang pertama. Bersama-sama kita juga menjadi saksi bagi ke-14 jemaat Tuhan yang akan menyatakan imannya untuk mengikut Yesus. Nats pembimbing kita dalam ibadah ini terambil dalam Injil Matius pasal 21 ayat 5. Demikian, katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Jemaat Tuhan, terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam doa hari ini. Kita berdoa, Allah sumber kehidupan yang senantiasa memberkati dan menyertai kami hari demi hari dengan berkat rohani maupun jasmani, terpujilah Engkau. Sebab atas perkenan-Mu kami dapat menjalani hari-hari pemberian-Mu dengan penuh syukur. Yesus Kristus, Juru Selamat, kami bersukacita bahwa Engkau mengutus kami untuk mengabarkan kabar baik bagi sesama. Namun karena dosa dan pelanggaran, kami lalai mendengar panggilan dan pengutusan-Mu. Kami enggan berdoa dan bersekutu bersama keluarga. Kami enggan beribadah dalam persekutuan gereja-Mu. Bahkan sikap, kata dan tutur kata kami tidak sesuai dengan yang Engkau perintahkan. Roh Kudus, pembaru kehidupan, ampunilah segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat secara sengaja maupun tidak disengaja. Ajarkanlah kami untuk tetap berkomitmen pada setiap panggilan dan pengutusan kami, agar kami terus membangun iman yang baik bagi keluarga, gereja, dan masyarakat. Terpujilah Engkau ya Allah Tritunggal, kekal selama-lamanya. Amin. So
Saudara-saudara, kita mempersiapkan Alkitab kita masing-masing. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita masuk dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang pengasih, kami bersyukur padamu. Di pagi ini bersama dengan warga jemaat yang menjadi saksi bagi ke-14 calon sidi yang akan mengaku di hadapan Tuhan dan disaksikan umat untuk bersama-sama memikul salib Tuhan, membawa nama Tuhan Yesus dalam hidup mereka. Sehingga kini bukan lagi mereka yang menjalani hidup ini, tapi Tuhan yang diam dalam diri mereka. Sebelum semua itu terjadi, bimbinglah kami semua dengan Roh Kudus. Ketika kami akan membaca Alkitab yang berintikan firman Allah, kami menghayati melalui renungan firman Tuhan. Dan kami semua dikuatkan untuk dapat menjadi duta-duta Kristus yang bersaksi dalam kata dan perbuatan, sehingga dalam segala hal kami tetap setia, baik di dalam perkataan kami maupun juga dalam kami menjadi saksi Tuhan melalui perbuatan nyata. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Demi nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Hosiana. Yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab hari ini terambil dari Matius 21 ayat 2 sampai dengan 11 yang menyatakan, ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada murid putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, itulah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu
dan ucaplah syukur kepada Allah. Dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi. Shalom. Bapak Ibu, saya mulai menghitung 16 jam 10 lewat 16. Kasih kode yang di belakang kalau kira-kira sudah lewat. Kasih lampu merah. Baik, Bapak Ibu, bacaan kita ini memperlihatkan memang orang sering menyebut atau dalam kalender gerejawi perdana, minggu ini adalah Minggu Palma. Kalau dulu kita masih sekolah di sekolah Katolik itu, kalau hari Minggu, Minggu Palma, nanti hari Senin itu anak-anak suruh bawa itu yang namanya pohon palem. Kalau nggak ada di rumah kita potong pohon orang di belakang itu, tak ambil satu-satu. Kenapa diambil? Buat bawa ke sekolah Minggu Palem. Karena orang pada waktu itu bacaan hari ini yang kita baca sekarang ini, Yesus jalan masuk ke Yerusalem lalu dilemparkan palm dan juga pakaian semua. Hosana bagi anak Daud dan raja seterusnya. Itu pujian yang kita baca tadi. Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia dan seterusnya. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, penampilan Yesus jauh berbeda dengan konsep pola berpikir orang Yahudi. Apa perbedaannya? Kalau dia seorang raja, tentu kendaraan yang dia pakai yaitu kuda. Kenapa kuda? Kuda lambang keperkasaan. Mobil selalu dikatakan tenaga kuda. Wah, begitu. Jadi kuda itu simbol keperkasaan, simbol kekuatan. Tapi Yesus datang dengan keledai. Nah, kalau orang Ambon kalau lagi marah, dipanggil, dikasih tahu nggak jelas, bodoh kayak keledai, bodoh kayak kerbau. Keledai itu tidak mampu, tidak punya kekuatan untuk melawan ketika beban itu ditaruh ke dalam punggungnya. Dia cuma jalan, tapi dia binatang yang paling kuat. Kenapa? Karena ditaruh beban berapapun dia tidak melawan. Beda dengan kuda. Kuda kalau belum jinak dia liar. Ya kan? Dia lari sana sini, dia bisa banting orang yang naik ke punggung dia. Tapi keledai dia tidak punya usaha untuk memberontak. Maka simbol Yesus dikatakan bacaan kita hari ini adalah, Bapak Ibu bisa lihat tadi. Ia lemah lembut, katanya begitu. Lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita membuka kata lemah lembut itu lebih kepada kerendahan hati. Ya. Kelemah lembutan itu secara alkitabiah bukanlah menampakkan kelemahan dan kekurangan, tetapi lebih mengacu pada menjalankan semua apa yang diperintahkan Tuhan, di bawah tuntunan dan kendali Tuhan, yaitu menunjukkan kekuatan tanpa kekerasan, lemah lembut. Profil Yesus itu memang tidak begitu tertarik bagi banyak orang, ya kan? Memang orang tidak begitu
kalau bicara Yesus, waduh, enggak begitu tertarik. Karena itu Yesus tampil dengan apa yang dikehendaki oleh Sang Bapa. Lemah lembut dengan keledai, bukan dengan kuda, tapi keledai. Nah saudara-saudara, dari profil Yesus itu kita mau belajar sebagai warga Sidi. Apa yang mesti kita banggakan dan apa yang mesti kita perlihatkan kepada orang ketika saudara dikatakan, oh saya sebagai warga Sidi Jemaat, hari ini saya jadi raja. Ingat, orang kalau lemah lembut itu dia rendah hati. Dia tidak sombong. Dia tidak merasa bahwa dirinya sudah benar di mata Tuhan. Enggak. Dia lemah lembut. Itu ciri khas yang dinyatakan oleh Yesus kepada kalian semua yang akan menerima sebagai warga Sidi Jemaat. Kenapa? Persoalannya adalah bukan hari ini, tetapi setelah hari ini apa yang kalian mau buat. Sudah siap untuk berjalan seperti Yesus? Yesus masuk seperti orang yang baru perang dalam selesai peperangan. Selesai dalam peperangan. Orang sorak-sorai semua. Dengan mulut yang sama mereka mengatakan hosana bagi anak raja. Tapi dengan mulut yang itu juga mereka bisa berkata, salibkanlah dia. Hari ini saudara mengatakan, oh Pak Pendeta, dengan segenap hatiku. Apakah jawabmu? Ya, dengan segenap hatiku. Tegas sekali. Orang yang mendengar mengatakan, oh itu imannya bagus. Kenapa? Suaranya lantang. Begitu di luar, nah ini dia pengikut Yesus. Oh bukan, saya bukan pengikut Yesus. Begitu enggak? 14 ini sudah siap membawa nama Yesus. Besok orang-orang akan mencaci maki. Sekarang di Facebook banyak yang mulai menempatkan Yesus. Oh Yesus itu sebagai nabi. Ya, dia nabi. Ya, dia raja. Ya, dia Tuhan. Ya. Orang mau bilang apa? Silakan. Tapi bagi iman saya, dia nabi benar. Karena dia datang membawa berita dari Allah. Makanya di dalam ayat terakhir tadi dikatakan, oh itu Nabi Yesus. Benar, karena dia manusia, lahir dari seorang perempuan Maria. Pada waktu disalib, sekarang sudah mulai bermunculan, itu ilmunya sudah mulai keluar dan sudah mulai tersebar. Ya, hasil penelitian seorang ahli. Darah yang menetes di kayu salib pada waktu Yesus disalibkan ternyata cuma mengandung DNA perempuan, tidak ada laki-laki. Kalau kita sebagai manusia lahir pasti DNA kalau nggak laki-laki ada percampuran antara laki-laki dan perempuan. Artinya ayah kita dan ibu kita. Tapi Yesus tidak ada, cuma darah Maria. Jelas ya, ini penelitian. Kalau orang tanya berdasarkan ilmu pengetahuan, darah yang mengalir di dalam kayu salib itu pernah diteliti oleh seorang ahli. Dan itu sudah mulai tersebar. Sehingga saudaraku, buat kita semua, hari ini kita menyatakan ya dengan segenap hati, besok 10 tahun kemudian itu tidak pernah berubah. Jangan seperti orang-orang pada waktu itu. Hosana bagi anak raja. Begitu masuk dalam pengadilan Yesus. Yesus dibawa ke mahkamah, dibawa ke Pilatus. Baru orang yang sama juga mengatakan, salibkan dia. Salibkanlah dia. Ini mulutnya sama, satu. Yang jadi saksi itu ada banyak. Tapi Tuhan yang tidak kelihatan itu yang nanti. Kenapa kamu tidak pemuda?
Aduh sibuk. Kemarin bilang sudah siap untuk, oh siap. Kenapa kamu tidak beribadah? Oh begini dan begitu. Ini mulut, kalau kata Bob Tutupoli bilang, memang lidah tidak bertulang. Itu ya. Tapi saya percaya kok 14 orang ini sudah pilihan Tuhan. Ya, benar kan? 14 anak ini, atau 14 bukan anak sih sebenarnya, sudah dewasa. Makanya saya katakan bukan lagi saya panggil adik-adik, enggak. Saya panggil saudara-saudaraku. Karena apa? Karena kalian adalah teman sekerja Allah. Kalian teman sekerja kami semua. Sudah siap? Ya kan? Sudah siap pikul salib? Pak Pendeta, salib saya seberat apa? Tuhan yang tahu. Tuhan yang kasih. Dan ketika Tuhan kasih itu beda satu dengan yang lain. Oh salib saya lebih berat Tuhan, karena Tuhan tahu kau mampu dan sanggup. Kalau sanggup, pikul terus, jangan mengeluh. Pasti Tuhan akan membuat saudara akan tersenyum. Terakhir, saya mau katakan buat kalian semua, paling mudah untuk kita mengucapkan, tetapi paling sulit untuk kita membuktikan ucapan kita. Orang yang setia, yang diberkati Tuhan, adalah orang yang hari ini mengucapkan ya dengan segenap hati, dan ia akan esok melakukan dan membuktikannya di depan orang bahwa saya tidak sekedar kata-kata, tidak sekedar umbar perkataan manis, tapi saya siap untuk menderita. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sebelum masuk dalam proses peneguhan sidi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menyaksikan dan menyambut saudara-saudara kita ini yang telah meminta dan diterima secara gerejawi agar mereka diteguhkan sebagai warga sidi gereja. Peneguhan sidi adalah tindakan gereja terhadap para warganya yang telah diakui dan diterima sebagai pengikut Kristus yang dewasa dalam iman. Oleh karena itu sekarang mereka memiliki tanggung jawab penuh dalam melaksanakan panggilan dan pengutusan gereja. Sebelumnya saudara-saudara ini telah diajar, dibina tentang pokok-pokok iman Kristen yang berpusat pada Yesus Kristus berdasarkan Alkitab. Begitu pula tentang pemahaman kegerejaan dalam lingkup gereja Protestan di Indonesia bagian barat. Diyakini mereka telah berjumpa dan mengenal Yesus secara pribadi, dan sekarang mereka secara pribadi akan mengaku iman bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Berdasarkan pengakuan itu, bagi yang sudah dibaptis berarti mereka mengambil alih dan sekaligus membaharui pengakuan orang tua yang diucapkan waktu mereka dibaptis. Sedangkan bagi yang belum dibaptis, pengakuan itu merupakan syarat untuk dibaptis menjadi milik Kristus dan anggota tubuhnya, yakni umatnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan menguatkan saudara-saudara kita ini dengan memohon kekuatan dari Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah mempercayakan firman-Mu yang kudus kepada kami umat-Mu. Tanpa pertolongan-Mu kami tidak sanggup berbuat apa-apa yang berguna bagi pelayanan kerajaan-Mu. Oleh karena itu dengan rendah hati kami berterima kasih atas kesetiaan-Mu yang tiada putusnya. Sehingga kami angkatan demi angkatan boleh menghayati apa yang diartikan dengan sakramen baptisan yang telah kami terima
baik sebelum maupun sesudah kami dapat memahaminya, baik oleh janji dan pengakuan iman orang tua maupun janji dan pengakuan kami sendiri. Engkau menolong kami untuk berpegang teguh pada perjanjian anugerah-Mu dan mendalami rahasia keselamatan. Yesus Kristus, Putra-Mu, telah mengorbankan dirinya dengan menebus segala dosa kami di kayu salib. Engkau mempersatukan kami dengan Dia agar dosa kami Engkau ampuni dan hidup kami Engkau baharui dalam Dia yang telah bangkit dari maut. Kami mohon kepadamu ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu mendampingi dan menguatkan anak-anak-Mu yang akan mengaku imannya kepada Kristus. Bimbinglah mereka seterusnya dalam hidup dan pelayanan mereka. Biarlah mereka mengikut Kristus sambil memikul salib dengan setia dan sukacita iman, hadap dan kasih. Biarlah mereka juga akhirnya diperhadapkan kepada pengadilan-Mu tanpa kecemasan. Karena Yesus Kristus, Juru Selamat mereka. Terpujilah Engkau, ya Allah yang Esa, Tritunggal Maha Kudus, kekal selama-lamanya. Amin. Kita tiba dalam peneguhan sidi. Kepada saudara-saudara yang akan diteguhkan sebagai warga sidi jemaat, kami mengundang saudara-saudara untuk mendengar dan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Pertama, apakah saudara percaya kepada Allah Bapa Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah menebus dan menyelamatkan saudara-saudara, dan kepada Roh Kudus, Roh kebenaran yang akan memimpin saudara dalam kebenaran dan hidup sesuai dengan kehendak Allah? Kedua, apakah saudara mengakui Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sebagai kitab suci yang bertuliskan firman Allah dan yang menyampaikan anugerah keselamatan kepada saudara serta menerangi jalan hidup saudara sehingga saudara harus bertekun membaca dan merenungkannya siang dan malam? Ketiga, apakah saudara bersedia menyambut panggilanmu sebagai warga gereja Protestan di Indonesia bagian Barat dan setia berpegang pada ajaran, pemahaman iman, dan aturan yang berlaku, serta membuang segala kepercayaan lain, melawan segala kuasa kegelapan, dan tetap mengikut Yesus dengan setia di dunia ini, serta turut membangun persekutuan tubuh Kristus, yaitu umatnya dalam kasih sesuai karunia yang saudara miliki. Di hadapan Allah Tritunggal dan disaksikan jemaatnya, apakah jawabmu, Saudara Juninho Abraham Dominic Samson? Ya, dengan segenap hatiku. Apakah jawabmu di hadapan Allah Tritunggal disaksikan jemaatmu, Saudara Serafim Angelo Kristanto? Ya, dengan segenap hatiku. Apakah jawabmu di hadapan Allah dan disaksikan jemaatnya, Saudara Samuel Octavianus? Ya, dengan segenap hatiku. Apakah jawabmu di hadapan Allah dan disaksikan jemaatnya, Saudara Takuma Nakano? Ya, dengan segenap hatiku.
Apakah jawabmu di hadapan Allah dan disaksikan jemaatnya, Saudara Megi Darmawan? Ya, dengan segenap hatiku. Apakah jawabmu di hadapan Allah dan disaksikan jemaatnya, Saudara Agnes Hafita Lorenzi? Iya, dengan segenap hatiku. Apakah jawabmu di hadapan Allah dan disaksikan umat jemaatnya, Saudara Johan Lawalata? Ya, dengan segenap hatiku. Apakah jawabmu di hadapan Allah dan disaksikan jemaatnya, Saudara Juan Berit Guadiosa Haspers? Ya, dengan segenap hatiku. Apakah jawabmu di hadapan Allah dan disaksikan jemaatnya, Saudara Jason Marciano Patinaya? Ya, dengan segenap hatiku. Apakah jawabmu di hadapan Allah dan disaksikan jemaatnya, Saudara Gabriela Gracianti Patiata? Ya, dengan segenap hatiku. Apakah jawabmu di hadapan Allah dan disaksikan jemaatnya, Saudara Vigo Febrian Budo? Ya, dengan segenap hatiku. Apakah jawabmu di hadapan Allah dan disaksikan jemaatnya, Saudara Franz Alpino? Ya, dengan segenap hatiku. Apakah jawabmu di hadapan Allah dan disaksikan jemaatnya, Saudara Anggita Yulianti Pati? Ya, dengan segenap hatiku. Apakah jawabmu di hadapan Allah dan disaksikan jemaatnya, Saudara Amelia Karolini? Ya, dengan segenap hatiku. Tuhan mendengar dan menguatkan saudara-saudara. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita menyatukan hati bersama-sama dengan saudara-saudara kita ini dan mengucapkan pengakuan iman berdasarkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Kita ucapkan dengan sikap yang sempurna, biarlah hati, mulut kita masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, satu Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala sesuatu yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Aku percaya kepada satu Tuhan, Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, lahir dari Sang Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita dan untuk keselamatan kita. Ia menjadi daging oleh Roh Kudus dan ia menderita dikuburkan. Pada hari yang ketiga ia bangkit sesuai dengan kitab-kitab. Ia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Ia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan pemberi hidup, yang berasal dari Sang Bapa, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi, kita percaya gereja yang kudus, am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Jemaat dipersilakan duduk, tetap untuk anak sidi, warga sidi tetap berdiri.
Dengan sukacita aku menimba dari mata air kehidupan. Agnes Hafita Lorenzi, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Firman Tuhan berkata, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Saudara Takuma Nakano, aku membaptiskan engkau di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Firman Tuhan berkata, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Anggita Yulianti Pati, aku membaptiskan engkau di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Firman Tuhan berkata, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Sebelah sana. Ke sana geser. Geser ke sini. Sebelah sana. Udah. Agak ke sana. Ya. Berdasarkan janji Allah yang dimateraikan dengan sakramen baptisan, serta mendengar pengakuan dan janji saudara-saudara, maka kami meneguhkan saudara-saudara dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus sebagai warga sidi Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat yang dewasa secara iman. Kami mengundang saudara-saudara untuk ikut ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus dan mengingatkan saudara-saudara untuk bertanggung jawab penuh dalam pembangunan tubuh Kristus. Warga sidi jemaat berlutut, diambil itunya di dalam. Jemaat yang terkasih, marilah berdiri. Saudara-saudara, hiduplah menurut pengakuan iman dan janji saudara-saudara. Lakukanlah tugas dan tanggung jawabmu dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa sumber kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Yesus Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, menguatkan, dan mengokohkan kamu dengan kuasa Roh Kudus.
lagu penyerahan CD baru. Saya mau ikut Yesus. Bernyanyi bersama jemaat Tuhan. Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya kepada CD baru, sekarang menghadaplah ke jemaat, balik kanan. Kita akan mengucapkan secara berbalasan, jemaat Allah yang terkasih, sambutlah saudara-saudara kita ini sebagai warga CD jemaat yang dewasa dan bertanggung jawab penuh
dalam persekutuan dan pembangunan jemaat sebagai tubuh Kristus. Kami menyambut dan mendoakan mereka. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Keesaan 392 bait 1 dan 3. Syukur kepadamu Tuhan, sumber segala rahmat. Meski kami tanpa jasa, Kau pilih dan Kau angkat. Dosa kami Kau ampuni, Kau beri hidup ilahi, kami jadi Jemaat dipersilakan duduk. Kepada Sidi Baru untuk kembali menghadap mimbar, balik kanan. Sekarang dipersilakan duduk. Bapak Ibu, berikut ini kita akan ada penyerahan bunga dari anak Sidi Baru kepada orang tua yang sidi reguler, yang katekisasi reguler, dan yang katekisasi dewasa. Bunga ini akan diberikan kepada calon, gitu ya. Karena yang sidi dewasa ini mereka mempersiapkan diri untuk masuk dalam perkawinan, mempersiapkan, karena itu persyaratan dari pemberkatan perkawinan kudus. Sekarang kita akan memulai pembagian ini, sekaligus ada amplop. Amplop ini berisi hasil nilai dari anak-anak sidi kita yang mengikuti reguler selama kelas katekisasi tahun 2020-2021. Amelia Caroline, kepada orang tua kami persilakan langsung di tengah, berdiri di tengah, ke tengah Bu. Anggita Yulianti Pati, mari kepada papa mamanya dipersilakan berdiri. Franz Alpino,
tengah-tengah ya. Vigo Febrian Budo. Gabriela Gracianti Patiata. Jason Marciano Patinaya. Juan Berit Gaudiosa Haspers. Johan Lawalata. Juninho Abraham Dominic Samson. Serapin Angelo Kristanto. Maju depan dikit. Samuel Octavianus. Sekarang Sidi Dewasa saya minta untuk hadir berdiri calon pendamping dari Saudara Takuma Nakano. Calon pendamping dari Saudari Megi Dermawan. Malu-malu. Calon pendamping dari Agnes
Saudara-saudara, bersama ini juga akan di penyerahan secara simbolis 11 anak katekesasi yang dulu adalah teruna akan dilanjutkan pembinaannya di Gerakan Pemuda. Jadi tolong orang tua memperhatikan bahwa penyerahan ini berarti lanjutan pembinaan yang belum berakhir. Kami persilakan untuk berdiri di depan sini, ke depan dihadapkan kepada jemaat. Terima kasih untuk pengurus Pelkat Persekutuan Teruna, dan pembinaan ini dilanjutkan kepada pengurus Pelkat Gerakan Pemuda. 11 anak Sidi Baru, selamat datang di Gerakan Pemuda. Lanjutkan pembinaan kalian, bahwa pembinaan di gereja tidak pernah berhenti. Itu sesuai dengan kategori usia. Tuhan Yesus memberkati. Silakan dulu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tiba saatnya kita masuk dalam doa syafaat, diakhiri dengan doa Bapa kami dan ditutup dengan doksologi. Kita berdoa. Di hari Minggu ini ya Bapa, kami mau menyerahkan rasa syukur kami di hadapan Tuhan, seraya memuliakan nama-Mu karena Engkau berkenan memberkati ibadah kami. Kami serahkan 14 saudara-saudara kami yang telah menyatakan iman percaya mereka. Tuhan bimbing mereka, jaga mereka, kuatkan mereka untuk mewujud nyatakan setiap perkataan yang mereka ucapkan di hadapan Tuhan dan disaksikan jemaat. Dan Tuhan akan terus menyertai mereka di tengah-tengah gelombang kehidupan, godaan yang tidak sedikit. Dan biarlah mereka tetap setia sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kami berdoa untuk para orang tua, diberkatilah sukacita mereka. Tuhan Yesus memberkati. Kami mau berdoa pada hari Minggu ini ya Bapa, untuk keluarga-keluarga jemaat GPIB Sejahtera DKI Jakarta. Kami berdoa untuk keluarga Diaken Bakri Sukandar, keluarga Bapak John Benyamin Manusiwa. Kami berdoa untuk sektor pelayanan 2, keluarga Ibu Cuharia Sri dan keluarga Ibu Hosana Laibois. Sektor pelayanan 3, keluarga Ibu Neni Romaida Manurung dan keluarga Bapak Dadang Martono Lilipori. Sektor pelayanan 4, keluarga Diaken Jerry Jin Tumiwa, keluarga Penatua Jerry Ferdinand Dien. Kami berdoa untuk sektor pelayanan 5, keluarga Bapak Stanley Jonas Sohilait dan keluarga Bapak Lukas Ernst Kesaulia. Kami menyerahkan keluarga-keluarga ini Bapak dalam tangan Tuhan. Jemaat Tuhan yang sakit, Penatua Gultom, Diaken Bapak Bakris Sukandar, sektor pelayanan 2, Ibu Neti Ermando Boru Samosir, Ibu Lumintu Listiati Mujiono dan Bapak Morris Obai. Sektor pelayanan 3, Ibu Yohana Lemina, Diaken Bapak Agus Sutarwo. Sektor pelayanan 4, Ibu Silalahi, Ibu Tambunan, Ibu Basuki, dan Ibu Julian Lomboan. Kami berdoa untuk sektor pelayanan 5, Ibu Leni Patiata, Ibu Evelyn Venitapati, Ibu Darmila Benjamin, Ibu Dwiyanti Rosetianingrum Patiata yang dirawat di rumah sakit. Kami berdoa untuk Bapak Luki Kesaulia, Saudara Bapak Anton Samson, Penatua Roli Siahaya, dan Saudara Rafael Samson.
Kami menyerahkan orang-orang yang kami kasihi ini, Tuhan jaga mereka, Tuhan berkati mereka semua, dan Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan pemulihan sebagaimana yang diinginkan, yang kami harapkan mereka kembali dikuatkan ya Bapa. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Kami menyerahkan sukacita yang mereka boleh rasakan. Kami berdoa untuk di hari Minggu ini yang berulang tahun, Saudara-saudari Marta Caroline Manusiwa, Bapak Korlis Alpino Simanjuntak, Bapak Boy Yakobus Irenius Kainama, dan Bapak Heryono Benyamin. Kami berdoa juga untuk keluarga yang pada hari Minggu ini merayakan ulang tahun perkawinan, Bapak Erik Ralph Patiata dan Ibu Helena Getraida Patiata. Tuhan berkati sukacita keluarga ini yang boleh bertambah usia perkawinan mereka dan diberkati mereka semua. Terima kasih Bapa di sorga untuk ibadah kami di hari Minggu ini. Engkau berkati kami para presbiter yang bertugas, pemandu lagu, kami berdoa untuk organis, pianis, kami berdoa juga untuk penanggung jawab sound system, penanggung jawab multimedia, seluruh jemaat Tuhan yang hadir di hari Minggu ini, bahkan juga jemaat-Mu yang beribadah di rumah. Tuhan memberkati mereka semua, sukacita kami di hari Minggu ini. Diberkatilah kami semua, bahkan koster dan keamanan. Tuhan menopang kami dalam hidup kami. Berkati kami semua pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajar kami semua berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Demi kenyamanan bersama jemaat di gedung gereja dihimbau untuk memberikan persembahan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan mengikuti presbiter yang bertugas. Dan diingatkan juga untuk jemaat bahwa persembahan akan didahului oleh para sidi baru yang akan memberikan persembahan. Akan dimulai dari sisi sebelah kanan. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Mazmur 136 ayat 1 yang menyatakan, bersukacitalah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Nyanyian Jemaat, Kidung Jemaat 291, bait 1 dan 2, mari bersyukur semua. Kasih perjanjian
Jemaat, kami undang berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Allah, bagimulah segala hormat, kebesaran, kekuatan, kemuliaan dan keagungan. Sebagai tanda syukur kami memberikan persembahan ini kepadamu. Kiranya Engkau berkenan memberkatinya untuk dipakai bagi pelayanan kasih dan keadilan. Kami juga mempersembahkan seluruh hidup kami untuk Engkau pakai bagi kemuliaan-Mu. Biarlah melalui hidup kami, banyak orang yang mengenal Engkau di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Amin. Silahkan duduk. Pokok Warta Minggu 28 Maret 2021. Sebagai wujud tanggung jawab, kita membangun pelayanan dan kesaksian disampaikan informasi sebagai berikut. Ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan diinformasikan kepada seluruh warga jemaat untuk kedua kali bahwa bila tidak ada halangan atau keberatan yang sah, maka akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan perkawinan terhadap pasangan Saudara Rizky Alexander Risamasu, putra dari Penatua Elvis Risamasu dan Ibu Ruth Domigas Ehalatu, warga jemaat sektor pelayanan 2, dengan Diaken Elizabeth Christine Susianti, putri dari Bapak Edi Susanto, dan Ibu Barkah Adiastuti, warga jemaat GPIB Immanuel Palembang. Peneguhan dan pemberkatan perkawinan hari tanggal Sabtu 3 April 2021 pukul 10 bertempat di GPIB Immanuel Palembang. Ibadah hari doa GPIB akan dilakukan secara virtual melalui kanal YouTube GPIB Sejahtera pada hari tanggal Rabu 31 Maret 2021 pukul 19 WIB. Presbiter yang bertugas sektor pelayanan 4. Kehadiran jemaat sesuai kuota yaitu 5 warga jemaat per sektor. Ibadah Jumat Agung, Sakramen Perjamuan Kudus. Mohon perhatian warga jemaat, ibadah Jumat Agung, Sakramen Perjamuan Kudus, Jumat Agung 2 April 2021, bahwa ibadah akan dilaksanakan pada pukul 10 WIB, dihususkan bagi warga sidi jemaat baru dan para orang tua. Jam 17 WIB, bagi warga jemaat GPIB Sejahtera. Diinformasikan juga warga jemaat untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus yang akan disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube GPIB Sejahtera, dapat menghubungi Korsek ataupun Wakorsek sektor pelayanan 1-5. Ibadah syukur penyambutan sidi baru. Pelkat gerakan GPIB Jemaat Sejahtera akan dilakukan secara virtual pada ID Zoom akan diberikan kemudian pada hari tanggal Jumat 2 April 2021, kiranya menjadi perhatian serta partisipasi untuk seluruh warga Pelkat Gerakan Pemuda. Ibadah Minggu Paskah akan diadakan pada hari tanggal Minggu 4 April 2021 pukul 4.00 WIB bertempat di gedung GPIB Sejahtera DKI Jakarta. Kehadiran jemaat sesuai kuota yaitu 12 warga jemaat per sektor. Ibadah Minggu sore ditiadakan. Ibadah Paskah Pelkat PA akan dilakukan secara virtual pada hari tanggal Minggu 4 April 2021 pukul 16.00. Mohon perhatian untuk para orang tua dan seluruh anggota Pelkat PA. Berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di sorga dalam Yesus Kristus pada hari Minggu 21 Maret 2021 pukul 9.20 di Rumah Sakit Gera Kedoya, Jakarta Barat, Bapak Handri HGA Tumelap dalam usia 66 tahun. Almarhum adalah adik dari Bapak Lexi Tumelap, sektor pelayanan 4, dan telah dimakamkan pada hari Senin 22 Maret 2021 di TPU Kampung Kandang, Jakarta Selatan. Majelis Jemaat dan warga Jemaat GPIB DKI Jakarta menyampaikan turut berduka cita. Kiranya kasih Yesus Kristus memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan.
Ucapan terima kasih keluarga besar Tumelap Rugebrug. Bersama ini kami atas nama keluarga Lexi Tumelap dan keluarga Kristi Tumelap Rugebrug menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Pendeta Benjamin Lohanopesi selaku KMJ GPIB Sejahtera Jakarta, pelaksana harian Majelis Jemaat GPIB Sejahtera, Majelis Jemaat GPIB Sejahtera DKI Jakarta, Majelis Jemaat GPIB Sejahtera Sektor Pelayanan 4, Komisi Pelkes GPIB Sejahtera, tim multimedia dan pegawai gereja GPIB Sejahtera, dan seluruh warga jemaat GPIB Sejahtera atas pelayanan dan ibadah pelepasan dan pemakaman adik kami almarhum Handri HGA Tumelap. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Berita kelahiran. Majelis Jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta mengucapkan selamat berbahagia kepada keluarga Bapak Ibu Leh Walesa Unedo Silalahi, warga Jemaat Sektor Pelayanan 4, atas kelahiran putri ketiga Princess Brandy Boru Silalahi pada tanggal 26 Maret 2021. Tuhan Yesus senantiasa menyertai pertumbuhan putri terkasih. Presbiter dan segenap warga jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun dan selamat hari ulang tahun perkawinan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah menerima pertambahan usia dan usia perkawinan dari tanggal 28 Maret sampai dengan 3 April 2021. Tuhan Yesus memberkati. Majelis Jemaat dan warga Jemaat GPIB Sejahtera DKI Jakarta mengucapkan terima kasih juga kepada warga jemaat dalam menunjang pelayanan gereja melalui persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan kalvari, dan persembahan lain yang telah diberikan. Tuhan Yesus memberkati kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, khususnya kepada warga Sidi Jemaat yang baru, selaku Ketua Majelis Jemaat GPIB Sejahtera DKI Jakarta, saya mengucapkan terima kasih untuk keikutsertaan kalian mengikuti kelas katekesasi. Terima kasih untuk para orang tua yang sudah mengantar dan mengarahkan anak-anak untuk mengikuti katekesasi tahun ajaran 2020-2021. Selanjutnya adalah tugas Bapak Ibu orang tua yang akan mengingatkan dan menegur, bahkan selalu mengajak bahwa pembinaan mereka belum berakhir, akan berlanjut di gerakan pemuda. Saudara-saudara, kami undang berdiri. Kita semua adalah saksi Kristus. Kalau hari ini mulut kita berkata, Hosana bagi anak raja, Hosana bagi anak Daud, biarlah mulut ini terus mengatakan Hosana bagi anak Daud, agar kita tetap memuliakan Allah, memuliakan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita, sampai Dia datang kembali. Free
Jemaat Tuhan, angkatlah hati dan pikiranmu dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Presbiter yang bertugas di hari Minggu ini mengucapkan kepada warga jemaat yang hadir di gedung gereja dan yang ada di rumah, selamat hari Minggu pertama masa raya Prapaskah. Selamat untuk anggota Sidi baru. Tuhan Yesus memberkati.